Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaniyyul akram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ilal arabi wal ajam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bihadihimul aqwam. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-7 dari pertemuan kita dalam membaca dan mempelajari buku ringkasan kaidah dasar bahasa Arab. Alhamdulillah, kita telah sampai di halaman yang ke-20, yaitu masih bab tentang fi'il ya. Sekarang kita baca nomor 3, yaitu fi'il apabila dilihat dari cara kerjanya. Fi'il apabila dilihat dari cara kerjanya itu ada dua. Yang pertama adalah namanya fi'il ma'lum atau kata kerja aktif. Yang kedua adalah fi'il majhul atau kata kerja pasif. Nah, kalau fi'il ma'lum, kata kerja aktif, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu biasanya diartikan atau diimbuhi dengan imbuhan me, ya. Misalnya membaca, misalnya. Kemudian majhul itu diimbuhi dengan kata di kalau dalam bahasa kita. Misalnya apa? Dibaca dan seterusnya. Nah, kemudian cara mengubah fi'il ma'lum menjadi majhul. Ya, sekarang cara mengubah fi'il ma'lum menjadi majhul. Adapun fi'il-fi'il yang kita sebutkan kemarin, begitu juga di contoh-contoh yang sudah kita hafal, yang sudah kita baca, itu semuanya fi'ilnya kan maklum. Kata kerjanya kan aktif. Lantas sekarang bagaimana cara mengubah fi'il aktif tersebut menjadi fi'il majhul atau menjadi fi'il pasif? Maka di antara caranya yang pertama apabila fi'il madhi, ya, apabila fi'il madhi itu huruf pertama di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasrah, ya. Huruf pertama, berarti huruf pertamanya di dhammah, kemudian huruf sebelum akhirnya di kasrah. Kemudian apabila diawali huruf ta, itu fi'il madhi, apabila diawali huruf ta, maka huruf kedua juga di dhammah. Ini berarti pada fi'il yang sulasi mazid, ya. Ataupun yang rubai yang ada awalannya ta. Ya, ini apabila diawali huruf ta, maka huruf ta-nya di dhammah. Kemudian huruf kedua juga di dhammah. Apabila huruf sebelum akhirnya alif, ya, apabila huruf sebelum akhirnya alif, maka diubah menjadi ya dan di kasrah huruf sebelumnya. Nah, ada contohnya di sini ya. Misalnya kataba. Ya, misalnya kataba. Kita ambil dulu kataba. Kataba. Kan gini, kataba. Apa kaidahnya tadi? Kaidahnya yang pertama, huruf pertama di dhammah. Huruf pertama di dhammah. Kemudian huruf sebelum akhir di kasrah. Saya ulangi ya, misalnya kita tulis hurufnya dulu. Misalnya ada fi'il kataba. Kataba gitu ya. Maka huruf pertama di dhammah, huruf sebelum akhir di kasrah. Huruf ta kan ba. Sebelum kan ada huruf ta, maka huruf ta-nya di kasrah. Kutiba. Berarti artinya apa? Ditulis. Kalau tadi menulis, sekarang menjadi ditulis. Gitu. Misalnya, sekarang fataha misalnya. Huruf pertama di dhammah, huruf sebelum akhir di kasrah, maka menjadi apa? Futiha, dibuka. Dibuka. Dan seterusnya, ya, masih banyak lagi contohnya. Bisa dipraktekkan ya. Kutiba, futiha, misalnya duriba, dipukul misalnya. Kemudian apabila diawali huruf ta, misalnya di sini kita contohkan tasallama. Ya. Menerima, tasallama. Apabila diawali huruf ta, maka huruf kedua juga di dhammah. Berarti huruf pertama ini di dhammah, huruf kedua juga di dhammah, ya. Huruf kedua juga di dhammah.
Berarti kaidahnya sama. Ini menjadi apa? Tusullima, ya. Diterima. Jadi tusullima artinya apa? Diterima. Kemudian yang kaidah misalnya qala, ya, qala, apabila huruf sebelum akhirnya alif maka diubah menjadi ya, ya. Apabila huruf sebelumnya alif maka diubah menjadi ya, maka qala menjadi qaila, gitu kan? Qaila. Kemudian maka diubah menjadi ya dan dikasrah huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya dikasrah maka menjadi qila. Qala artinya berkata. Untuk qila artinya dikatakan. Ya, dikatakan. Nah, ini cara mengubah untuk fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Ini ya. Kemudian yang kedua, kalau fi'ilnya mudhari'. Ya. Kalau fi'ilnya mudhari' yaitu yang pertama huruf pertama di dhammah dan huruf sebelum akhir di fathah. Berarti misalnya ini fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari', kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Maka huruf pertama di dhammah, ya, huruf pertama di dhammah dan huruf sebelum akhir di fathah. Maka menjadi apa? Yuktabu, ditulis. Maka misalnya di sini fataha yaftahu. Huruf pertama di dhammah dan huruf sebelum akhir di fathah. Maka menjadi apa? Yuftahu, dibuka. Kemudian sekarang qala misalnya yaqulu. Ya, qala yaqulu. Kaidah yang kedua. Huruf pertama di dhammah dan huruf sebelum akhir di fathah, ya. Kaidah yang kedua apaan? Apabila huruf sebelum akhirnya ya, ya. Apabila huruf sebelum akhirnya ya atau wawu maka diubah menjadi alif. Apabila huruf sebelum akhirnya itu wawu atau ya maka diubah menjadi alif. Yaitu menjadi misalnya ini ya, ini ya. Misalnya kita sesuai ini dulu, gitu kan? Apabila huruf sebelum akhirnya ya atau wawu maka diubah menjadi alif. Berarti ini sudah kita dhammah, kemudian ini jadi fathah, maka menjadi yuqalu, dikatakan. Nah, ini cara mengubahnya. Misalnya contohnya yang ya, ya, yabi'u. Dari kata ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u artinya menjual. Ya. Maka di dhammah huruf pertama, kemudian huruf sebelumnya di fathah, ya-nya diganti menjadi alif, maka menjadi yuba'u, dijual. Ya, yuba'u artinya dijual. Nah, ini kaidah-kaidah dalam mengubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul. Ya, ini kaidahnya. Nah, sekarang rumusnya, karena kan kemarin kan kita sebutkan ada 22 rumus untuk fi'il sulasi dan juga fi'il rubai, ya. Akan ada 22 rumus. Nah, kemudian kalau kita ubah semua rumus itu menjadi majhul dari maklum, maka ya, itu ringkasannya kaidah tadi. Adapun hasilnya ini yang halaman setelahnya, ya, ini hasilnya. Ya, misalnya dari awal, di sini kan ada yang bagian kanan itu adalah fi'il maklum atau aktif. Bagian kiri itu fi'il majhul atau yang pasif. Misalnya fa'ala yaf'alu, ya, contohnya fataha yaftahu, membuka. Kemudian fa'ala yaf'ilu, contohnya kasara yaksiru, artinya memecahkan. Kemudian fa'ala yaf'ulu, ya, contohnya kataba yaktubu, menulis, ya. Kemudian fa'ila yaf'alu, contohnya sami'a yasma'u, mendengar. Kemudian fa'ila yaf'ilu, contohnya hasiba yahsibu, artinya mengira atau menduga. Fa'ula yaf'ulu, contohnya hasuna yahsunu, artinya baik atau bagus.
Nah, ini semua fi'il maklum ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu diawali dengan me. Nah, kita ubah jadi majhul. Dari 6 rumus ini kalau jadi majhul cuma satu rumus, yaitu fu'ila yuf'alu. Ya, fu'ila yuf'alu. Maka kalau dari atas menjadi fataha yaftahu, futiha yuftahu, dibuka. Kasara yaksiru, kusira yuksaru, ya, dirusak. Kataba yaktubu, kutiba yuktabu, ya, ditulis. Sami'a yasma'u, sumi'a yusma'u, ya, didengarkan. Hasiba yasibu, husiba yuhsabu, hasuna yasunu, husina yuhsanu. Ini secara rumus seperti ini, ya, secara rumus seperti ini. Walaupun nanti dalam penggunaan itu belum tentu digunakan. Nah, ini rumus dari fi'il ma'lum jadi fi'il majhul. Ini yang sulasi mujarad, yang 6 rumus ya. Nah, sekarang yang sulasi mazid ya, yang 12 rumus itu dari af'ala yuf'ilu, contohnya akrama yukrimu, artinya memuliakan. Fa'ala yufa'ilu, contohnya harraka yuharriku, artinya menggerakkan. Kemudian fa'ala yufa'ilu, contohnya sa'ada yusa'idu, artinya menolong, ya, artinya menolong. Kemudian tafa'ala yatafa'alu, contohnya ta'allama yata'allamu, artinya mempelajari. Kemudian tafa'ala yatafa'alu, contohnya ta'awana yata'awanu, ya, artinya saling menolong, ya, saling menolong atau tolong menolong. In fa'ala yanfa'ilu, contohnya in qata'a yanqati'u, artinya terpotong atau terputus. Ifta'ala yafta'ilu, contohnya ijtahada yajtahidu, artinya sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Yang ke-14, if'alla yaf'alu, contohnya ihmarra yahmaru, menjadi merah. Kemudian rumus yang ke-15, istaf'ala yastaf'ilu, contohnya istaghfara yastaghfiru, artinya mohon ampun. Kemudian yang ke-16, if awwala yaf'awwilu, contohnya i'lawwata ya'lawwitu, ya. Artinya bergantung bisa atau menahan juga bisa. Kemudian if aw'ala yaf'awilu, contohnya ikhlaulaqa yakhlauliku, ya. Ini artinya roboh atau menjadi licin juga bisa, atau halus. Kemudian if'ala yaf'alu, contohnya ihmarra yahmaru, artinya menjadi sangat merah sekali. Kalau tadi kan ihmarra menjadi merah, kalau ihmarra menjadi sangat merah. Nah, ini semua adalah fi'il aktif ya, atau fi'il maklum, kata kerja aktif. Kalau kita ubah menjadi pasif, maka di sebelah kirinya ya, seperti rumus tadi, ada kaidah tadi. Maka af'ala yuf'ilu menjadi uf'ila yuf'alu. Contohnya ukrima yukramu, jadi dimuliakan. Fa'ala yufa'ilu menjadi fu'ila yufa'alu, ya. Contohnya hurrika yuharraku, digerakkan. Kemudian fa'ala yufa'ilu maka menjadi fu'ila yufa'alu. Contohnya su'ida yusa'adu, artinya ditolong. Kemudian tafa'ala yatafa'alu maka menjadi tufu'ila yutafa'alu, ya. Contohnya tu'ullima yuta'allamu, artinya dipelajari. Kemudian tafa'ala yatafa'alu, fi'il majhulnya tufu'ala yutafa'alu, contohnya tu'uwana yuta'awanu. In fa'ala yanfa'ilu maka menjadi unfu'ila yunfa'alu, contohnya unkuti'a yunqata'u. Kemudian ifta'alla yafta'illu, majhulnya menjadi uftu'ila yufta'alu, contohnya ujtuhida yujtahadu. Kemudian if'alla yaf'allu maka menjadi uf'ulla yuf'allu, ya, uf'ulla yuf'allu, contohnya uhmurra yuhmaru untuk fi'il majhulnya. Yang ke-15, istaf'ala yastaf'ilu maka menjadi ustuf'ila yustaf'alu, ya. Contohnya ustufira yustaghfaru. Yang ke-16, if awwala yaf'awilu yaf'awilu. Ini fi'il maklumnya. Kalau fi'il majhulnya uf'uwila yuf'awwalu, luwita yu'lawwatu, ya. Kemudian if aw'ala yaf'awilu
rumus majhulnya uf'u'ila yuf'au'alu. Contohnya ukhluliqa yukhlaulaku. Yang ke-18 yang terakhir dari fi'il tsulats mazid, if'ala yaf'alu maka menjadi uf'ulla yuf'alla. Contohnya uhmurra yuhmaru. Nah, ini secara rumus seperti ini. Walaupun nanti dalam penggunaan atau ya dalam pengaplikasian itu tidak cocok atau tidak tepat. Ini secara rumus seperti ini. Untuk mengubah dari fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Kemudian sekarang yang rubai ya, rubai mujarad. Sekarang yang rubai mujarad ada satu rumus ya. Ya fa'lala yufa'lilu. Contohnya dahroja yudahriju, artinya menggelindingkan atau menggulirkan. Ini fi'il aktif atau fi'il maklumnya. Nanti kalau menjadi majhul maka menjadi fu'lila yufa'lalu. Ya fa'lala yufa'lilu menjadi fu'lila yufa'lalu. Contohnya duhrija yudahroju, artinya digelindingkan atau digulirkan. Yang ini karena fi'il mujarad, rubai mujarad cuma ada satu, ya maka ini cuma fa'lala yufa'lilu menjadi fu'lila yufa'lalu. Kalau yang rubai mazid ya ada 3 rumus. Rubai mazid ada 3 rumus. Yang pertama adalah tafa'lala yatafa'lalu. Tafa'lala yatafa'lalu itu contohnya tadahroja yatadahroju, artinya menggelinding ya atau bergulir. Ini kalau menjadi majhul menjadi tufu'lila yutafa'lalu ya. Tafa'lala yatafa'lalu menjadi tufu'lila yutafa'lalu. Tuduh rija yutadahroju contohnya. Gulir ya. Ini menggelinding ya. Tuduh rija yutadahroju. Itu majhulnya. If'an lala yaf'an lilu contohnya ihron jama yahron jimu. Artinya berkumpul bisa atau berdesak-desakan juga bisa. Maka majhulnya uf'un lila yuf'an lalu. Uhrun jima yuhran jamu. Yuhron jamu itu. Yuhron jamu. Ini kalau fi'il majhulnya. Yang ke-22 yang terakhir if'alal la yaf'alillu itma'anna yatma'innu artinya tenang ya. Majhulnya uf'ulillah yuf'alallu utmu'inna yutma'annu ya. Ini majhulnya. Ini adalah fi'il dilihat dari cara kerjanya ya. Ada yang maklum, ada yang majhul. Jadi yang maklum sudah kita sebutkan dan juga sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian tadi majhulnya sudah ada rumusnya. Kemudian ya selanjutnya untuk rumus ini dihafal sendiri ya. Silakan diulang-ulang sendiri sambil dipraktekkan dari rumus yang dari fi'il yang sudah kita sebutkan, kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang ada. Ada secara rumus seperti ini ya, walaupun nanti dalam praktek mungkin ada yang tidak cocok atau tidak tepat. Kemudian yang keempat, fi'il dilihat dari objeknya itu ada 2. Yang pertama adalah fi'il lazim dan yang kedua adalah fi'il muta'addi. Ya, fi'il apabila dilihat dari objeknya ada 2. Yang pertama adalah fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak butuh dengan objek. Ya, fi'il yang tidak butuh dengan objek. Contohnya di sini jalasat thalibu. Ya, jalasat thalibu. Murid itu duduk. Jalasa fi'il madhi. At-thalibu ya. Ini sebagai pelakunya. Nah, di sini murid itu duduk. At-thalibu sebagai subjeknya. Kan tidak butuh dengan objek. Nah, makanya namanya untuk jalasa di sini adalah fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh dengan objek. Yang kedua, qamat talibu ya. Qamat talibu, murid itu berdiri ya, murid itu berdiri. Qama fi'il madhi ya, qama fi'il madhi. Talibu sebagai subjeknya atau pelakunya. Nah, di sini tidak butuh dengan objek ya. Murid itu duduk enggak butuh dengan objek, maka qama termasuk fi'il lazim ya. Jalasa dan juga qoma termasuk fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak butuh dengan objek. Kemudian yang kedua, fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang butuh dengan objek ya. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh dengan objek. Contohnya adalah fatahat talibul baba. Fatahat talibul baba, murid itu membuka pintu. Fatahat sebagai fi'il madhi, at-talibu sebagai subjek, al-baba sebagai objek ya. Nah, ini fatahat termasuk atau disebut sebagai fi'il muta'addi ya. Kemudian contoh yang kedua, kasarat talibul baba, murid itu merusak pintu
ya. Kasara sebagai fi'il madhi, at-talibu sebagai subjek, kemudian al-baba sebagai objek. Nah, di sini kasara berarti termasuk fi'il muta'addi karena dia butuh dengan objek. Nah, ini adalah fi'il apabila dilihat dari objeknya. Itu ada yang butuh objek dan ada yang tidak butuh dengan objek. Yang tidak butuh dengan objek itu namanya fi'il lazim. Ya, fi'il lazim. Adapun yang butuh dengan objek itu namanya fi'il muta'addi. Dalam bahasa Arab seperti itu. Kemudian ada cara ya untuk membuat fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Ada 3 cara, ya. Ada 3 cara bagaimana caranya membuat fi'il lazim yang tadinya itu tidak butuh dengan objek, kemudian fi'il tersebut menjadi butuh dengan objek. Caranya yang pertama adalah diimbuhi hamzah. Ya, diimbuhi hamzah. Contohnya di sini dakhala. Ya, dakhala. Berarti kan dakhala di sini termasuk fi'il tsulats mujarrad. Dia hanya tersusun dari 3 huruf asli dan tidak ada tambahannya, maka menjadi fi'il tsulats, maka termasuk fi'il tsulats mujarrad. Dikasih hamzah di depannya adkhala, maka menjadi fi'il ya tsulats mazid, ya. Yang tadinya dakhala itu fi'il tsulats mujarrad, ditambahin hamzah maka menjadi fi'il tsulats mazid. Nah, sekarang ya yang tadinya itu dakhala itu lazim, gara-gara ditambahin hamzah maka menjadi muta'addi, yaitu fi'il yang butuh dengan objek. Kalau dakhala artinya masuk, kalau adkhala artinya memasukkan. Ya kan? Kalau dakhala kan lazim, ya, tidak butuh dengan objek, masuk. Adapun kalau adkhala artinya itu memasukkan, maka butuh dengan objek. Nah, ini cara yang pertama ya, diimbuhin dengan hamzah. Kemudian cara yang kedua, menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi adalah ain fi'ilnya digandakan atau dibuat tasdid, didobel. Ain fi'ilnya berarti huruf yang tengah itu digandakan atau didobel ya. Contohnya dha'ufa. Artinya lemah. Nah, di sini lemah di sini dia lazim, tidak butuh dengan objek. Maka kalau mau dibuat muta'addi biar butuh dengan objek, ainnya didobel, maka menjadi dha'afa. Artinya melemahkan. Ya, dha'afa artinya melemahkan, maka menjadi muta'addi. Nah, berarti kan kalau kita pahami dari sini berarti kan fi'il mazid itu diantara faedahnya mengapa ditambahin huruf-huruf ya. Di antara faedahnya adalah menjadikan fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Kemudian yang ketiga ya, di antara cara untuk membuat fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi adalah dengan tambahi huruf jar ya, dengan huruf jar. Contohnya zahaba, artinya pergi. Ya, kalau zahaba bi itu pergi dengan. Ya, dengan siapa? Misalnya zahabal mudarisu bit talibi. Ya, Pak guru pergi bersama murid itu misalnya. Maka di sini zahaba menjadi fi'il muta'addi. Yang zahaba tadi yang enggak ada huruf jarnya itu fi'il lazim. Sekarang gara-gara ditambahin huruf ba maka menjadi muta'addi. Nah, ini di antara cara untuk mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Nah, maka sampai di sini berarti untuk pembahasan masalah fi'il sudah ya. Untuk fi'il yang ini, fi'il yang dilihat dari objeknya sudah selesai. Kemudian insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya, masih di bab fi'il, masih ada satu lagi, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Allahu taala alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.